Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Prodi PAI akan melaksanakan tugas UTS kewarganegaraan. Ya, langsung saja. Di sini saya mengambil rumusan masalah, ya ini mengapa integrasi masyarakat itu menjadi hal yang krusial dalam konteks keberagaman sosial budaya dan agama di Indonesia. Sebagai pembuka, Indonesia sebagai negara dengan lebih dari 1.300 suku bangsa, ratusan bahasa, dan berbagai agama menghadapi tantangan besar dalam menjaga kesatuan. Integrasi masyarakat menjadi kunci krusial dalam mengelola keberagaman tersebut agar tidak berubah menjadi konflik. Politik identitas, hoaks, bernuansa sara, ya, rasis-rasisan, dan intoleransi merupakan ancaman nyata yang menunjukkan pentingnya integrasi sebagai kebutuhan strategis. Jadi di sini full akan menjelaskan apa ya penting-pentingnya gitu, faktor-faktor penting mengapa integrasi itu penting. Faktor yang pertama yakni demokrasi dan keadilan sosial. Jadi integrasi juga menjadi indikator kedewasaan demokrasi. Jadi demokrasi kalau misalnya gak berintegrasi ya mayoritas yang menang, bukan minoritas. Bakalan nanti banyak kegiatan-kegiatan separatisme, kegiatan yang konflik-konflik tertentu kalau gak ada namanya integrasi. Lalu faktor yang kedua ya ini pentingnya pendidikan dan literasi multikultural. Kurangnya pengetahuan multikultural dalam pendidikan formal serta minimnya ruang komunikasi antar budaya memperparah kondisi. Jadi intinya di sini tuh yang harus untuk apa ya? Mempersatukan itu bisa dari pemerintah sendiri ataupun dari inisiatif masyarakatnya. Namun kalau di Indonesia sini kebanyakan ya harus inisiatif dari pemerintahnya. Kalau nggak digerakin dari pemerintah ya bawahnya juga ya wis ngeladrah. Terus kita bisa berkaca dari kasus negara lain seperti Mesir yang karena pemerintah terlalu fokus pada stabilitas, akhirnya pluralisme keberagaman itu ditekan. Jadi kita lihat dari luar itu kayak Mesir itu ya udah damai gitu. Intinya Islam berjaya di sana. Padahal ya minoritas-minoritas seperti Kristen di sana itu akhirnya gak kerasa kan, gak kelihatan di kita itu gak kerasa, gak apa ya, gak tampak sama sekali gitu. Karena mereka tidak diberi ruang. Terus Yordania, negara Islam juga di sini itu juga sama sih. Apa agama Kristen yang minoritas dan menjaga stabilitas juga. Jadi kasusnya mirip-mirip sama Mesir. Terus di India yang diskriminasi terhadap Muslim. Jadi di sini demokrasinya lebih memilih lebih condong ke Hindunya gitu. Lalu faktor selanjutnya ya ini teori dan praktek integrasi. Seperti yang dikatakan oleh John Wyberry menekankan yang bahwa partisipasi ya aktif dari kelompok mayoritas dan minoritas sangat penting untuk mewujudkan integrasi sejati. Jadi seimbang gitu, nggak cuman mengandalkan mayoritasnya saja, minoritas ini juga berikan kesempatan gitu, harus balance, nggak boleh hanya mayoritas saja. Terus ancaman polarisasi dan disinformasi seperti yang terjadi pada Pilkada DKI 2017 yang dimana di sana itu SARA banyak terjadi. Lalu kejadian juga di Papua 2019 ya. Kasus-kasus mahasiswa di Surabaya itu, terus kasus di daerah mereka sendiri ya di Papua situ terjadi banyak kasus-kasus teroris karena mereka itu banyak minoritas di sana. Minoritas kayak Kristennya gitu. Lalu lagi ada keadilan ekonomi dan pemerataan. Pembangunan tidak merata memperlemah integrasi, terutama di luar Pulau Jawa ya tidak merata ya, kayak jembatan yang dimana ternyata pondasinya itu kopong, ditok-tok itu gak ada isinya gitu. Jadi entah dananya dialokasikan kemana. Nah itu kan jadi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat di sana yang membuat kita itu apa ya trust isu lah, terpecah akhirnya gara-gara hal-hal kayak gitu itu. Terpecah untuk pemerintah, terpecah kepada kepala desanya, kepala-kepala sini ya, kepala-kepala itu jadi trust isu kan kita kepada mereka itu. Terus globalisasi dan tantangan ideologis. Maksudnya
kayak itu loh yang ISIS, kasus ISIS di masa lalu. Ya itu kan salah satu contoh di mana mereka itu apa ya, idealis gitu lah. Bukan idealis ya, lebih ke ajaran mereka terlalu ekstrim ya. Dan kita itu di negara sendiri harus memperkuat pendidikan halal kayak gitu, kayak apa ya, kita harus mengedukasi tindakan-tindakan radikal yang jelek itu gimana gitu, jadi biar mereka itu tahu, karena kalau nggak tahu ya seseorang itu bisa rentan terhadap ajaran ekstrim gitu, bisa gampang ke bawah arus lah intinya. Lalu demokrasi yang inklusif nih tadi udah dibahas ya, jadi demokrasi sejati itu perlu integrasi ya, harus seimbang. Jadi kalau nggak seimbang ya namanya bukan demokrasi itu kak. Kan tidak bisa mufakat kalau demokrasinya nggak seimbang. Jadi kesimpulan kita bisa simpulkan di sini bahwa keberagaman tanpa integrasi, kan Indonesia itu negara yang beragam ya, banyak, multikultural, berapa pulau, berapa agama, banyak kan agama ini. Jadi keberagaman tanpa integrasi hanya akan menghasilkan konflik dan polarisasi. Indonesia perlu terus mengembangkan kebijakan yang inklusif, dialog lintas agama, pendidikan multikultural, dan keadilan ekonomi, yang terutama yang dialog lintas agama ini. Jadi agama di Indonesia itu perlu untuk diharmonisasikan gitu. Bukan di satu, maksudnya harmonisasikan ini dirukunkan gitu. Karena bisa kita lihat agama yang minoritas itu melakukan pemberontakan. Agama yang mayoritas kayak Islam rendah-rendahkan. Ya, gitulah Indonesia gitu. Keberhasilan integrasi menentukan daya tahan sosial bangsa menghadapi krisis. Sementara saat ini kita itu benar daya tahannya tinggi ya. Cuma ya udah, meskipun daya tahannya tinggi tapi kita bisa lihat kasus semakin memburuk di Indonesia ini. Ya, cukup sekian untuk penjelasan saya, cukup sekian untuk presentasi saya pada kali ini. Kurang lebih ya mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan, salah ekspresi, ataupun apapun itu, tolong dimaafkan karena ya saya banyak kekurangan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa guys. Don't forget to like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Yeah.